Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur di pagi ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam program firman hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hari yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan sebelum memulai hari ini, kami hendak diberkati, disegarkan dengan firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami di hari ini. Tolong kami untuk memaknainya, mengerti firman-Mu sehingga hidup kami selalu selaras dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman hari ini merenungkan bagian firman Tuhan yang diambil dari Yosua pasalnya yang ke-19. Saudara, Yosua 19 berbicara atau merupakan bagian cerita tentang bagaimana suku-suku Israel membagi tanah milik pusaka mereka. Kalau kita membaca di bagian pertama, ayat 1-9 menceritakan bagaimana suku Simeon mendapatkan bagian mereka. Kemudian dilanjutkan dengan suku Zebulon pada ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16 dan suku Isakar ayat 17 sampai 23. Lalu ada suku Aser di ayat 24 sampai 31, suku Naftali ayat 32 sampai 39 dan suku Dan ayat 40 sampai 48. Dan di bagian terakhir di pasal ini diceritakan bagaimana Yosua mendapatkan bagiannya. Saudara, sekilas tidak tampak menarik membicarakan tentang pembagian harta Israel ini. Tapi ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik secara khusus di ayat 49-51. Di saat yang lain berlomba-lomba untuk mendapatkan bagian mereka, Yosua merelakan dirinya di bagian terakhir dari antara mereka semua. Saudaraku, di tengah zaman yang serakah seperti ini, di mana semua orang bila perlu berlomba-lomba mementingkan diri sendiri. Kisah ini menginspirasi kita bahwa sikap tenang, sikap sabar, sikap mendahulukan kepentingan orang lain tetaplah sebuah sikap yang terpuji. Dari Yosua kita dapat belajar bahwa Allah pasti memberikan segala kebutuhan kita dengan tercukupi. Tuhan selalu menyediakan bagian kita, dan saat itu telah ditetapkan untuk menjadi bagian kita, pasti kita akan menerimanya. Satu-satunya hal yang perlu kita lakukan adalah tenang menanti tindakan Tuhan atas hidup kita. Saudara, sebagai seorang pemimpin, Yosua bukan orang yang mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia percaya bahwa Tuhan memberikan dia bagian jika memang telah Tuhan tetapkan. Hanya yang perlu bagi kita adalah apakah kita tetap taat dan bahkan bersikap tenang dalam menanti-nantikan semuanya itu. Saudara, renungkanlah, adalah lebih baik di hari ini untuk belajar tenang dan menyerahkan semua dalam pengaturan dan rencana Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami di hari ini. Ajar kami untuk belajar tenang, untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bahkan mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kami. Mampukan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.